Hai Taurus, Sun, Moon, and Rising. Sekarang kita general reading untuk love life ya. Jadi ini love reading untuk Sun, Moon, and Rising in Taurus. Seperti biasa ini kolektif. Dan ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton. Maksimal 3 bulan dari setelah kamu menonton ini ya. Kita lihat ada energi apa. Ada healing untuk cintanya Taurus. Kemudian anxiety, Nine of Swords. Yang aku rasakan di sini beberapa dari Taurus diminta untuk menghilangkan rasa cemas, untuk menenangkan diri dan pikiran ya. Gratitude, ya, Nine of Pentacles. At the bottom of the deck-nya ada Queen of Cups, the Chariot, Knight of Swords, drama. Oke, Taurus. Beberapa dari Taurus nih kelihatannya masih berkutat di masalah healing. Ada yang belum kelar ya. Jadi sebenarnya healing itu perlu dilakukan terus-menerus ya. Bukan berarti nggak akan pernah selesai, tapi karena kan kita itu manusia dengan segala dinamika kehidupan ya. Segala hal yang terjadi di kehidupan kita itu kan terus ya, berulang, dan kita tuh nggak bisa menghentikan waktu. Jadi misalnya kalau kamu menemukan kejadian yang ternyata mirip ya dengan kejadian yang pernah kamu alami, dan kamu jadi keingetan lagi tuh sama kejadian yang dulu yang menyakitkan, sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuma bagaimana supaya kamu itu bisa mengambil poin-poinnya untuk menyelesaikan kejadian yang terjadi di masa sekarang. Nah, di sini mungkin kamu itu mengalami seperti keingetan atau mimpi buruk ya. Kalau kamu lagi banyak masalah, terus kamu nggak bisa tidur, sekalinya tidur malah mimpi buruk masalah-masalah yang dulu. Ya, sebenarnya itu adalah bagaimana supaya kamu mengambil poin-poin yang dulu untuk menjadikan solusi di masalah yang sekarang, ya, bukan untuk membuat kamu trauma. Nah, di sini kamu itu kelihatannya perlu memilah ya, memisahkan trauma dengan solusi, ya. Jadi kalau trauma itu belum bisa hilang sepenuhnya, kamu usahakan untuk memisahkan dulu gitu ya, kejadian masa lalu yang bikin kamu trauma dengan poin-poin apa yang bisa kamu ambil dan kamu terapkan nih di masalah yang kamu alami sekarang. Supaya kamu nggak condong ke rasa cemas atau rasa paniknya gitu ya. Nah, di sini PR-nya adalah untuk healing. Jadi kalau misalnya Taurus itu pernah punya hubungan yang gagal atau ada masalah ya, hubungan yang nggak harmonis, sebaiknya kamu fokus untuk bisa menenangkan pikiran dulu. Nah, kalau Taurus yang punya pengalaman hubungan yang nggak harmonis ya, bahkan gagal, di sini sebenarnya kamu itu diminta untuk bisa menenangkan diri dan mengutamakan ketenangan pikiran. Jadi meskipun keingetan ya dengan hubungan yang gagal atau trauma-trauma masa lalu ya, hal-hal yang menyakitkan, ketika kamu bisa tenang, maka itu nggak akan seberapa berat gitu ya, nggak seberat yang kamu bayangkan. Dan kamu akan kuat. Jadi ada hujan badai seperti apapun ya, kamu tuh nggak akan goyah apalagi tumbang. Jadi di sini healing itu berproses ya, dan akan terus menerus. Bukan berarti kamu itu nggak bisa sembuh ya, bukan berarti kamu nggak bisa pulih. Cuma yang aku rasakan, kalau kamu merasa, oh aku sudah pulih nih, nah di situ ya, kamu ketika menemukan masalah akan galau lagi gitu ya, akan cemas lagi. Jadi lebih baik kamu tanamkan ke diri kamu bahwa setiap hari kamu berproses. Dan kamu akan selalu fokus ke hal-hal yang memulihkan. Jadi kalau ada masalah datang, ya kamu selesaikan, kemudian kamu memulihkan lagi ya, ketenangan pikiran, ketenangan perasaan. Karena di depan sana ya, kamu akan menjadi orang yang lebih bahagia.
Meskipun kamu sendiri ya, di sini aku melihat sendiri ataupun berpasangan, kamu akan lebih bahagia daripada sekarang. Hanya kuncinya adalah kamu itu tidak boleh berhenti untuk berproses, terutama untuk memulihkan segala sesuatu yang terjadi di diri kamu. Untuk spesifiknya ya atau konkretnya, di sini aku merasakan kalau misalkan single, sebaiknya kamu itu nggak terburu-buru mencari pasangan ya, ingin memiliki hubungan lagi. Lebih baik nikmati dulu kesendirian kamu, fokus pada membangun diri dulu, karena aku melihat sebagian dari kamu ya, beberapa dari Taurus, akan menjadi sosok yang lebih mandiri dan lebih mapan. Dan di sini memang kamu diminta untuk fokus ke karir atau usaha kamu dulu. Membangun pondasinya sampai ke atap ya. Ketika itu sudah berhasil, mungkin ya sebelum kamu mencari, kamu sudah menemukan. Jadi tanpa diduga ya, tanpa kamu bersusah payah, ternyata kamu menemukan ya hubungan yang memang cocok untuk kamu. Jadi di sini yang dimaksud sama tebaran ini adalah fokus kepada hal yang kelihatannya memang sudah di depan mata. Ya, jadi kalau kamu single, nggak perlu kamu sibuk mencari pasangan ke sana kemari gitu ya. Tapi kamu lakukan yang ada di depan mata kamu. Pekerjaan, usaha, perbaiki itu semua dulu, bangun dulu semuanya, baru nanti kamu akan menemukan cinta yang sejati. Dan buat kamu yang mungkin sedang dalam hubungan yang gak harmonis ya, jadi kamu sudah berkomitmen, terus kamu itu kok kayaknya aku gak bahagia ya di hubungan ini, lebih baik kamu fokuskan dulu ke hal-hal yang lebih urgent ya. Jadi kayak misalnya untuk keuangan, untuk pendidikan ya, yang aku rasakan itu lebih urgent daripada cinta-cintaan. Dan balik lagi untuk yang single, kalau kamu merasa dikejar umur, keluarga juga kayak nanya melulu ya, kamu tuh udah lelah, bukannya kamu nggak mau punya pasangan, tapi memang kan jodoh itu kan di tangan Tuhan ya. Yang penting kita ikhtiar dan doa. Nah di sini kamu itu perlu menguatkan diri ya. Jangan terlalu mudah mendengarkan omongan orang lain. Jangan terlalu terbawa oleh omongan orang ya, karena kamu yang menjalani hidup kamu yang tahu yang terbaik untuk kamu. Omongan orang itu dijadikan masukan aja, gitu ya. Kalau kamu sudah merasa terpojokan, ya di sini sih memang tidak disarankan untuk langsung frontal ya, karena bisa menjadi salah paham. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kok kayaknya kamu tuh nggak mikirin punya pasangan, mana nih pasangan kamu, kapan kawin, ini itu. Di sini lebih baik kamu melipir aja deh ya. Lebih baik kamu istilahnya tuh ngupahan hati sendiri gitu ya. Jadi menyayangi diri sendiri aja deh ya. Ngadem-ngademin hati deh daripada kamu membalas omongan orang itu, apalagi sampai mikirin berkepanjangan. Untuk zodiak ya, aku melihat di sini ada Sagittarius, ada air signs ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada earth signs juga ya, sesama earth signs, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku merasakan sebenarnya ada ya sosok yang tulus sama kamu, karena di sini ada Queen of Cups. Cuma yang aku rasakan orang ini bukan yang kayak kamu tuh mencari ya, atau dia tuh mencari. Jadi kayak nanti kalian itu akan berpapasan secara tidak sengaja gitu ya. Jadi bukan di saat kalian sedang mencari pasangan. Dan di sini karena ada Knight of Swords, drama dan movement, ada baiknya kamu itu memang pergi ya dari drama-drama yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya, aku merasakan ada drama pihak ketiga juga. Kalau udah seperti itu ya kamu tahu ya, single lebih baik ya daripada kamu merasa tertekan dan tersiksa karena ada pihak ketiga. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk
Taurus Sun, Moon, and Rising, ya, this is the sign. Healing. Perlu digarisbawahi ya. Selalu melakukan pemulihan-pemulihan. Supaya nggak ini ya, supaya kamu nggak cemas, supaya nggak kepikiran yang jelek-jelek terus. Ya, no need to worry. Nah kan, ini jelas ya, kamu itu nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sudah terjadi. Yang di depan juga nggak perlu dikhawatirkan ya. Yang penting kamu sekarang mempersiapkan segala sesuatunya dan supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, listen to your intuition. Oke, jadi di sini kamu perlu menenangkan pikiran dan perasaan, dan ketika pikiran kamu tenang, perasaan juga tenang, maka intuisi kamu itu akan lebih tajam. Kamu nggak usah menduga-duga atau kamu kayak nggak berjalan dalam kegelapan. Karena selain dengan pikiran yang jernih, intuisi kamu juga menggiring atau menuntun kamu ke arah yang tepat. Ya. Jadi sekali lagi utamakan untuk pemulihan ya. Pemulihan dulu, kemudian di setiap langkah selalu berpikir untuk memulihkan dari kejadian-kejadian yang bikin kamu kecewa atau sakit hati. Oke, Taurus. So, demikian dulu reading kali ini. See you and take care.